Banyak yang bertanya tentang Sumpah Pemuda yang diprakarsai oleh Abdurrahman Rashid Baswedan. Peristiwa itu diklaim oleh Ba'alawi Indonesia sebagai kontribusi imigran Yaman pada perjuangan kemerdekaan. Maka saya akan jelaskan kronologi dan tujuan Sumpah Pemuda AR Baswedan itu. Di awal telah kita bicarakan bagaimana kacaunya kondisi imigran Yaman saat itu akibat pertikaian antara kaum Ba'alawi di bawah naungan Robitoh Alawiyah dan kaum non-Ba'alawi di bawah Al-Irsyad. Singkat cerita, pertikaian itu bermula karena Ba'alawi imigran tidak mengesahkan pernikahan seorang pria India dengan Syarifah pada sekitaran tahun 1906. Berbagai upaya perdamaian gagal total. Penyebabnya adalah karena Robitoh Alawiyah tidak mau berdamai. Pertikaian itu terus berlangsung hingga mereda pada tahun 1942 setelah datangnya Jepang. Dalam kitab Al-Istizadah, halaman 1383, Habib Ali bin Muhsin Assegaf berkata, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf datang ke Jawa pada tahun 1336 Hijriah atau sekitar tahun 1916 Masehi. Beliau berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan 3 syarat yang beliau buat. Pertama, menjauhi caci maki. Kedua, apabila mereka berselisih tentang suatu hal agar kembali pada mazhab satu-satunya di Hadramaut, yaitu mazhab Syafi'i. Ketiga, agar saling memenuhi hak-hak sebagai sesama muslim. Kalangan Al-Irsyad langsung setuju dan menerima 3 syarat itu untuk berdamai. Sementara kalangan Robitoh justru mencari jalan untuk terus ribut. Habib Abdurrahman melihat adanya keinginan dari pihak Robitoh agar pertikaian itu terus berlangsung. Kakek saya, Habib Abdurrahman, telah mengerahkan upaya yang luar biasa untuk mendamaikan mereka dengan menemui 2 kelompok itu dan memberi nasihat, menulis makalah serta menggubah syair. Namun dari upaya itu beliau justru mendapatkan perlakuan menyakitkan. Aneh kan? Kalangan Al-Irsyad langsung setuju untuk berdamai, sedangkan kalangan Robitoh Alawiyah malah mencaci Habib Abdurrahman yang notabene adalah seorang Habib yang sangat alim dan mufti Hadramaut. Kenapa Robitoh Alawiyah menolak berdamai? Karena, berdamai berarti Syarifah boleh menikah dengan pribumi atau non-Said. Jadi, tidak salah juga kalau ada yang curiga, bahwa pemerintah Belanda ada main di balik sikap keras kepala Robitoh Alawiyah itu, yakni ada kaitannya dengan peraturan pemerintah kolonial Belanda bahwa imigran Yaman tidak boleh menikah dengan pribumi, di mana peraturan itu telah diperkuat dengan fatwa Habib Utsman bin Yahya, seorang ulama Ba'alawi yang diangkat sebagai mufti Betawi oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Habib Abdurrahman gagal dan pulang ke Yaman dengan tangan hampa, pertikaian antara Robitoh Alawiyah dan Al-Irsyad terus berlangsung. Dalam hal ini jelas, yang salah adalah pihak Robitoh. Setelah itu masih banyak ulama habaib Yaman datang ke Jawa, tentu saja tujuan mereka untuk mencoba mendamaikan pertikaian itu. Namun semuanya gagal total. Seperti Habib Ja'far bin Syaihon Assegaf kakek Habib Taufik Assegaf, yang datang ke Jawa pada tahun 1918, dan kemudian menetap di Pasuruan. Juga Habib Soleh Al-Hamid yang datang ke Jawa pada tahun 1921, yang kemudian menetap di Tanggul Jember. Saya salut dengan beliau berdua. Mufti Hadramaut saja, dilawan dan direndahkan oleh Robitoh. Namun mereka berdua masih mau mencoba mendamaikan Robitoh dengan Al-Irsyad. Mereka menunjukkan tanggung jawab yang besar dalam berdakwah. Mereka tetap datang ke Jawa, walaupun dari awal melihat kemungkinan gagalnya lebih besar daripada kemungkinan berhasilnya.